sebagainya lah, dia punya dan alamat dan lain sebagainya lah, itu ada persyaratannya. Setelah memenuhi itu nanti kita verifikasi, nanti yang menentukan bukan KONI, bukan kita, yang menentukan pada saat raker. Jadi nanti seluruh cabur-cabur anggotanya KONI nanti. Ini ada cabur baru, persyaratannya sudah kita verifikasi, sudah memenuhi syarat, bagaimana? Nanti yang memutuskan floornya itu anggota KONI pada saat raker. Bisa oke, setuju, terima, kita terima. Kemudian kepengurusannya kita minta, diserahkan ke kita buatkan SK, kita lantik. Nah, intinya begitu Pak. Iya. Jadi yang memutuskan bukan kita, tapi kita yang memverifikasi. Nah, terkait dengan Porlempika, perkumpulan olahraga lempar pisau dan kampak. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ini kan olahraga tanda kutip ya, olahraga yang agak berisiko karena berkaitan dengan senjata. Sama lah seperti berbakin. Ya. Berbakin senjata api. Kalau ini kan senjata tajam. Sama juga dengan panahan. Ya, keakurasiannya. Karena sebetulnya olahraga ini yang tadi Bapak bilang tadi, ini olahraga militer Pak. Saya juga militer kan. Kita ada tuh di antara militer ada kompetisinya lempar pisau tuh. Jadi Kopassus punya pisau sendiri kan, pisau komando. Kita Kostrad juga ada pisaunya. Sampai ada dulu kita pesan pisau yang buatan Spanyol itu. Kita buat sendiri. Kita contoh kita buat sendiri. Bandung juga itu. Aiton. Yang ada kompasnya tuh. Itu kita ada di pertandingan Pak. Tapi kalau tentara kan gampang pengawasannya, ya kan. Nah sekarang kan ke sipil. Nah ke sipil ya kayak perbakin tadi. Yang perlu kita pikirkan, apakah olahraga ini sudah dipertandingkan di multi event, contohnya di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games dan lain sebagainya. Kalau misalnya belum, ya seperti Bapak bilang, gimana kita jadi pionir seperti pencak silat gitu kan. Nah, itu kan olahraga asli kita. Ya boleh-boleh aja. Hanya yang perlu kita pikirkan lagi adalah ekses dampak. Jadi kalau ini memang mau menjadi olahraga prestasi, ini harus ketat Pak. Ya kayak perbakin tadi. Kalau perbakin kan dia senjata nggak sembarangan. Dan senjata itu kan ada registrasinya. Kemudian ada aturan-aturannya. Si atlet ini pegang senjata nomor sekian dan senjatanya ditaruh, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Dan senjatanya perbakin, kalau senjata kan di kita nggak bisa bebas. Ya kan? Nah harus berbuat seperti itu, memang harus ketat begitu. Karena kalau pisau ini kan bebas Pak. Apalagi yang Bapak bilang tadi di Tasik, di Garut itu jago-jago buat pisau semua kita. Kita kalau ke puncak aja kan yang jualan pisau. Dan orang-orang kita ini udah bisa buat aitor, bisa niru gitu loh. Nah itu yang perlu kita pikirkan, karena nanti gini, kalau itu sudah diangkat menjadi menjadi cabur prestasi, olahraga prestasi, pasti nanti daerah berlomba-lomba itu. Wah, ini kita punya potensi nih, kita harus bisa dapat emas nih dan lain sebagainya. Nanti kan pasti punya klub-klub itu. Nah, klub-klub itu nanti ada. Nah, kita harus jaga nih, jangan sampai orang-orang yang bukan atlet ya, karena untuk gagah-gagahan. Wah, padahal mereka ngaku-ngaku anggotanya Porlempika lah, bawa senjata, bawa sangkut kemana-mana. Nggak taunya dia kelahi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga tuh. Bagaimana caranya nanti kita. Tapi kita udah berdiskusi tadi di internal kita. Ini olahraga, ini potensi, ini harus kita kembangkan. Hanya itu yang harus kita pikirkan tuh, sistemnya, aturannya bagaimana. Nanti mungkin kita buatnya, saya bilang tadi, mungkin seperti perbakin, terdaftar, kita buat pisaunya jenis ini, kemudian ada nomor registrasinya, kemudian setiap atlet tuh pokoknya dia megangnya pisau ini nomor sekian itu pegangan dia alatnya. Jadi kayak eksklusif lah. Dan nggak sembarangan ada Pak di luar, jadi itu ya kayak senjata lah ya, kayak senjata api lah. Jadi memang kita sebetulnya gini Pak, nanti itu kedepannya kita akan memang membuat satu pisau itu terregistrasi, siapa pemiliknya, nomornya sekian, kayak senjata Pak.
Jadi ini senjata ini milik si A, si B, si C gitu. Begitu Pak. Nanti kita ke depannya akan seperti itu. Ya. Jadi kalaupun misalkan di luar daripada klub atau ini Porlempika itu di luar tanggung jawab kita. Jadi itu nanti akan kesananya mungkin kita akan bikin seperti itu Pak. Gitu. Iya, iya. Nah, makanya kita juga bilang ini bagaimana sambil itu proses itu berjalan, tetap aja nih kita bina. Cuma kan dia harus ada wadah nih maksudnya. Iya makanya. Nah, ya udah apa nanti tetap ini aja masuk? Apa kita masukkan dalam kategori ini olahraga rekreasi dulu? Nah, dia masuk di olahraga rekreasi sambil kita bina sama KONI nih. Sambil kita bina, kita masyarakatkan. Setelah orang mengenal, oh ini begini, oh ini begini, udah familiar, baru nanti kita ini kan lagi kita masukkan menjadi salah satu olahraga cabur prestasi di KONI. Tadi rencana kita begitu Pak. Iya. Ntar dari waktu itu pada. Lalu tambahkan juga kita kan rencananya bulan Desember ini ada lagi terima Prolempika nih. Mungkin kita bisa memperkenalkan dulu KONI ya. Iya, untuk Memperkenalkan eksibisi. olahraga ini. Iya. Itu di Raker itu kan nanti dihadiri oleh 34 KONI provinsi. Iya. Kemudian ada 72 PB cabang olahraga. Supaya mereka mengenal dulu. Betul. Saya khawatirnya kalau di awal kita sampaikan ke floor, gini ya, olahraga ini apa segala macam mereka belum tahu. Jadi. Kalau di awalnya Aku bilang nggak jadi. tidak diterima ya buat skenario ya. Apa itu kan Karena besok kita juga yang nggak pengen seperti itu. Iya. Ingin kan begitu kita perkenalkan, kita sampaikan ini calon anggota kita. Mohon keputusannya dari anggota diterima apa enggaknya gitu. Iya. Lebih bagus kalau udah semuanya ini solid. Ya, tanya Ida. Nah untuk mencapai ke situ itu kita perlu nanti ada roadshow ke KONI provinsi, ke PB-PB lain atau segala macam. Minimum Jam 10. Iya, berapa persen dari jumlah anggota kita itu udah mengetahui. Iya. Seperti KONI provinsi kan apa juga dukung. Iya. Nah kemudian nanti di Porda jadi eksibisi itu udah bagus banget. Iya. Kita perkenalkan. Nanti saya bantu lah ke PB-PB memperkenalkan Terima kasih. ke KONI provinsi yang besar aja dulu. Ini nih mulai buka gini didampingi sama kita. Siap. Ya makanya ini kan Tapi memang Mungkin kalau dimungkinkan Desember ini kita perkenalkan dulu. Bisa, ya. bisa juga. Jadi profilnya aja. Prolempika itu adalah bentuk leaflet, brosur. Nanti peserta di buku-bukunya ini kita bagikan. Bisa. Ya. Salah satu prospek. Bisa itu nanti hanya apa kita announce untuk Iya. perkenalan lah Iya. untuk awal tuh bang biar mereka semua Iya. tahu semua gitu. Nah itu biar ada proses Pak, nggak apa-apa, ada proses aja. Nah setelah mereka tahu semua, nah itu tadi yang kita bahas ini. Iya. Nanti tolong disiapkan semua itu Siap. aturan-aturannya. Kalau Iya. boleh kita mengadop aja yang Perbakin punya aturan bagaimana, karena ini kan sama. walaupun Iya. sudah Siap. sama-sama Udah dia ada. hati kita tajam. Kalau gitu ya. aturan sendiri udah ada Pak? Ya, ini sengaja saya bawa Pak. Jadi di dokumen ini tuh ini dari mulai perjalanan kita saat itu lempar pisau menuju menjadi cabur, ada beberapa kejurnas di sini sudah ada Pak. Kita sudah melakukan sampai 2018 itu 4 kejurnas. Di 2012, 2014, 16 sampai 18. 4 kejurnas, terus di sini juga ada klub-klub secara formal kita minta ke klub-klub yang ada di Eropa dan Amerika. Dan mereka memang memberikan datanya, dokumennya. Ya artinya saat itu kita minta untuk memperkuat juga aktivitas ini tidak hanya di Indonesia gitu. Ini mereka dengan senang hati memberikan dokumen aktivitas mereka. Terus ya di sini lumayan lengkap, tapi juga kita sebenarnya sudah sampai ke taraf ini. Di sini ada sampai kita tanggal 15 ya Kang De ya, 15 17 Oktober kemarin mengadakan penataran juri Pak. Kita menggodok sampai keluar peraturan kejuaraan olahraga. Ini kita sudah buat peraturan ini diaplikasikan karena salah satunya menyangkut ke penjurian. Kita sudah lakukan juga, jadi beberapa dokumen yang memang nantinya sangat diperlukan itu terus kita lengkapi Pak. Setelah ini mungkin kita masuk ke materi pelatihan instruktur, karena bagaimanapun juga kan setiap daerah harus ada instruktur yang tersertifikasi gitu. Dari sini kemarin kita sudah mendapatkan 14 juri tersertifikasi.
termasuk 2 orang yang diinstruksikan untuk ikut serta dari Dankor Brimob itu Pak. Lumayan ini juga nanti ada beberapa mungkin nanti saya makanya nanti Kang Ade, nanti kan kita mau rakernas nih awal bulan depan. Nah, kalau bisa ya nanti seperti Pak Alfi bilang tadi dibuatkan semacam video, bukan nggak usah brosur Pak, video kayak video aja. Kalau bisa nih, kalau brosur nanti orang kadang-kadang nggak dibaca. Iya betul. Dibuatin kayak video misalkan, terus ada narasinya. Jadi ada latihan-latihan lempar pisau, terus ada kejuaraannya, terus ada yang pertama sejarah singkat Pro Lempar yang Paralempika ya. Ada narasinya tuh, terus gambarin nih Pro gitu kan. Setelah itu masukkan tuh kegiatannya, kejuaraannya, terus klub-klub dari dunia. Ya itu untuk perkenalan sama mereka. Itu kira-kira nggak usah lama-lama Pak, biar orang nggak bosan. Di bawah 10 menit lah. 5 sampai 10 menit. Oh, itu tuh dalam arti nanti rencana ditayangkan gitu dalam Ditayangkan kegiatan. nanti pada saat saya, nanti kan itu komisi A. Nanti kan kita tentang sekarang ada misalnya ada anggota baru misalnya. Nanti kan ada beberapa atau misalnya nggak ada. Pada saat event ada pengenalan untuk anggota yang baru akan masuk, ini nanti saya tayangkan itu. Sebelum ini saya akan menayangkan ini ada cabang olahraga baru yang baru tapi sebetulnya sudah eksis selama di kita sudah 11 tahun. Ini akan saya tayangkan biar untuk dilihat para peserta Munas, peserta raker. Dong, saya tayangkan itu. Dong, itu pengenalan mereka kenal. Lihat. Nah, nanti terserah mereka ngomong bang ngomong biarin aja. Yang penting kita udah kenalin ada ini loh. Ya kan ada ini. Sekarang mereka sedang berproses, sudah 11 tahun lebih. Karena saya khawatir itu juga boleh brosur, cuman saya takutnya kalau hanya brosur aja itu nggak dibaca. Bagus dua-duanya mungkin ya Pak. Bagus dua-duanya. Satu sisi buat Setelah ditayangkan, baru dibagi. Nanti kalau misalnya lihat, oh ini brosur, oh yang tadi ditayangkan, nah nanti dia diperdalam lagi dengan baca nih, mungkin di brosurnya agak lengkap, ya kan? Tapi yang ditayangkan nggak usah lama-lama, 5 menit lah. Set. Paling lama 5 menit. 5 menit historinya, sejarahnya, kegiatannya, juga sudah pernah dilakukan juga. Terus ada klub-klub dari luar tuh. Nah, udah Pak, set gitu aja. Sudah ada sih sebetulnya Pak, tinggal kita rapikan saja sesuai dengan mungkin nanti ini akan kita proses Pak. Ya sama bidang organisasi bahwa ini sudah lengkap persyaratannya, misalnya apa namanya pendiriannya ada yang belum ada juga. Kita kasih tahu aja. Dan kita juga akan sampaikan bahwa kalau misalnya kelengkapan administrasinya belum ini, kita akan menyampaikan bahwa kita sedang membina untuk bisa segera menjadi cabang olahraga anggota bagi. Kenapa? Karena memang di kita ini cabang olahraga yang asli Indonesia yang berkembang di Indonesia itu perlu kita dukung. Perlu kita dukung dan ini harapan kita bisa go internasional. Nanti kita bantu juga untuk masuk ke SEA Games Federation, Olympic Council Asia, apa segala macam. Tapi kita fokus di Indonesia nasional dulu, betul. di nasional dulu. Perlahan aja dan lebih agresif lagi membuat kegiatan-kegiatan di ini ya Pak. Apakah kejurudanya, kemudian kejuaraan antar kota, kabupaten, ada festival, single event. Terus aja digulirkan terus Pak. Itu akan lebih mudah. Dan nanti roadshow juga ke daerah-daerah. Iya. Dan kebetulan kita juga punya juara dunia sebetulnya. Gitu. Juara dunia lempar pisau. Kebetulan. Online Pak. Online Pak Ishak, jangan diganggu. Kita untuk kelas wanita Pak, kita ada satu lagi master. Jadi kayaknya kalau saya aduin nih dengan pelempar wanita level dunia, kita pasti juara kalaupun offline ya. Cuman kan untuk offline memang ada kesulitan ya karena kita harus